Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Afras Marisi. Saya Riki Septiadi. Saya Arda Feriansyah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gas mulia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan 3 diagram. Yang pertama adalah grafik energi ionisasi terhadap jari-jari atom unsur gas mulia. Dan yang kedua, grafik afinitas elektron terhadap jari-jari atom unsur gas mulia. Dan yang ketiga, ada grafik jari-jari atom unsur golongan gas mulia. Dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke yang pertama, kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur gas mulia dari helium sampai ke radon. Seperti yang kita ketahui, energi ionisasi atau IE adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol spesies dalam keadaan gas. Energi untuk mengeluarkan satu elektron pertama dari atom netralnya disebut sebagai energi ionisasi pertama, dan untuk mengeluarkan satu elektron kedua disebut energi ionisasi kedua, dan begitu seterusnya. Dan pada tabel di samping, kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur gas mulia dari helium sampai ke radon adalah semakin berkurang seiring bertambahnya jari-jari atom, dan akan berdampak berkurangnya gaya tarik inti atom tersebut. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, kecenderungan afinitas elektron unsur-unsur gas mulia dari helium sampai ke radon. Seperti yang kita ketahui, afinitas elektron yaitu negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika satu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Afinitas elektron juga dinyatakan dalam KJ mol pangkat N1. Kecenderungan afinitas elektron unsur-unsur gas mulia dari helium sampai ke radon adalah berkurang seiring bertambahnya jari-jari atom. Oke, sekarang kita masuk ke 3, kecenderungan jari-jari unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon. Jari-jari atom merupakan jarak antara elektron valensi dengan inti atom, atau jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Kecenderungan jari-jari unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon adalah semakin bertambah, karena semakin bertambahnya nomor atom maka jari-jari atom semakin juga besar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Anda. Yang keempat adalah kecenderungan keelektronegatifan unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Hal ini berkaitan erat dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Sifat keelektronegatifan sama dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Untuk grafik keelektronegatifan terhadap jari-jari atom unsur gas mulia bisa kita lihat sebagai berikut. Dari helium sampai Ar tidak terjadi keelektronegatifan atau sama dengan 0. Sementara dari Kr sampai Rn terjadi penurunan keelektronegatifan, yaitu pada Kr terdapat 3,1, Xe 2,4, dan Rn 2,1. Selanjutnya yang kelima, hubungan kereaktifan unsur gas mulia dengan keelektronegatifan. Hubungannya yaitu adalah kecenderungan dengan kereaktifan itu ialah kereaktifan bergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron, atau dengan nama lain keelektronegatif. Yang keenam, kecenderungan titik didih unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Kecenderungan titik didih unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon adalah bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari. Seperti bisa kita lihat pada grafik, yaitu diagram titik terdapat massa atom relatif gram per mol. Bisa kita lihat dari helium sampai Rn terdapat pertambahan titik didih dari helium hingga radon. 7. Kecenderungan titik leleh unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Kecenderungan titik leleh unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon adalah bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Hal ini sama sepertinya dengan titik didih. Bisa kita lihat pada diagram berikut, di mana dari helium sampai radon terdapat pertambahan nilai titik leleh. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Frans Marisi, untuk melanjutkan penjelasan. Kepada Frans saya persilakan.
Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Ricky Septiandi. 8. Kecenderungan kerapatan unsur-unsur gas mulia dari helium, radon. Kerapatan gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Nilai kerapatan semakin besar dengan pertambahan massa atom dan kekuatan gaya London. Sebaliknya, semakin kecil dengan pertambahan jari-jari atomnya. Nilai kerapatan gas mulia bertambah dari He ke Rn. Dalam hal ini, kenaikan nilai massa atom dan kekuatan gaya London lebih dominan dibandingkan kenaikan jari-jari atom. 9. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya titik didih dan titik leleh unsur gas mulia. Faktornya adalah jari-jari atom dan nomor atom. Semakin ke bawah jari-jari dan nomor atom, semakin besar. Oleh karena itu, titik didih dan titik leleh akan semakin besar pula. 10. Kelimpahan unsur gas mulia di atmosfer. Kesimpulan, berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan jika argon memiliki persen volume tertinggi atau terbesar daripada lainnya, yang artinya paling banyak terdapat di atmosfer. Selain itu, pada tabel tersebut hanya terdapat 5 unsur gas mulia saja, sedangkan radon tidak ada. Hal ini berarti unsur radon tidak ada di atmosfer. Itu terjadi karena radon dapat berubah menjadi unsur lain dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, radon sulit ditemukan di atmosfer.